Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Saiful Linggajaya Farm Trenggalek. Oke teman-teman ya, kesempatan kali ini saya mau memberikan wawasan untuk teman-teman, khususnya para peternak-peternak pemula, dan khususnya pada diri saya sendiri. Mari kita belajar ya teman-teman ya. Kita belajar, sering-sering belajar membaca, dan yang jelas harus sering-sering mengamati keadaan domba di sekitar kita teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang saya mau kasihkan, yaitu cara cepat menghasilkan dari ternak domba kita teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut, tolong keikhlasannya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Pada dasarnya teman-teman ya, peternakan itu manajemen cara ternaknya khususnya pada domba teman-teman ya, agar cepat menghasilkan secara efisien dan efektif itu khususnya pada pemula ya teman-teman ini ya. Ini pada pemula. Oh, mungkin atau teman-teman yang sudah breeding ataupun sudah peternak yang lama, ini sudah dilaksanakan mungkin ya. Yaitu semakin cepat proses pemeliharaannya, maka akan semakin mendapatkan keuntungan yang besar teman-teman. Yaitu begini, berikut cara ternak domba yang dapat mempercepat proses pemeliharaan teman-teman. Yaitu karena ketika kita mempercepat proses pemeliharaan ya, kita akan cepat mendapatkan hasil teman-teman ya. Yaitu caranya ya, cara yang mujarab biar kita cepat menghasilkan profit ataupun cost pada peternakan kita teman-teman ya. Yaitu salah satunya memilih bibit domba unggul teman-teman ya. Ini buat teman-teman pemula, saya sendiri, saya sudah masih belajar. Kemarin saya juga membeli domba-domba yang biasa ya, yang biasa-biasa dulu gitu kan. Kita pelajari, kita amati bagaimana caranya merawatnya gitu ya, untuk belajar yang terutama yang jelas modalnya teman-teman ya, terkait modal khususnya. Nah kalau sudah punya ilmunya teman-teman ya, yaitu kita harus memilih bibit domba yang unggul. Yaitu kenapa kok harus memilih bibit domba yang unggul? Dikarenakan ya, pemilihan bibit unggul adalah faktor yang paling penting teman-teman dalam menghasilkan domba-domba yang berkualitas tinggi teman-teman ya. Yaitu bibit domba unggul dapat dari indukan yang baik. Begitu. Nah, ini teman-teman ya. Bibit yang unggul itu syaratnya bagaimana teman-teman ya? Mungkin ada yang tanya, syaratnya bibit yang unggul itu dilihat dari mana? Nah ini ya, yaitu syarat bisa disebut bibit betina ya. Calon indukan yang unggul itu salah satunya ini teman-teman ya. Ini ada beberapa yang saya pahami dari ternak-ternak kambing yang dahulu ya. Yaitu salah satunya memiliki badan panjang, besar, dan simetris teman-teman ya. Memiliki badan yang besar, terus panjang, kaki-kakinya itu loh teman-teman ya, bisa dilihat kaki-kakinya besar-besar, kepuh-kepuh gitu ya, dan simetris. Simetris ya, simetris itu roto lah ya, bagus lah. Terus yang nomor dua, selaput mata tidak pucat teman-teman ya. Ya, ingat ya, selaput mata tidak pucat. Kalau pucat itu rata-rata indukan itu apa ya? Bisa dikatakan apa ya? Kayak ada penyakit itu loh teman-teman ya, kurang sehat. Nah, gitu. Terus yang ketiga, teman-teman memilih indukan itu badan tidak terlalu gemuk. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya untuk para breedinger. Maksudnya yang peternak domba yang khususnya breeding, jangan dibiasakan indukan kita itu terlalu gemuk, teman-teman. Karena kenapa? Kalau terlalu gemuk, domba-domba kita nanti akan sulit bunting. Nah,
Itu teman-teman, itu sudah rumus ya, bisa dipegang. Dan ini pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang lain mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, bulu tidak kusam dan kaku teman-teman. Jadi kalau kita mencari indukan domba, usahakan bulu yang bersih, putih dan tidak kaku ya. Itu yang selanjutnya teman-teman ya, kalau memilih calon indukan betina pada domba, tidak cacat fisik teman-teman, katakanlah dingklang atau apa gitu, pasti akan memperlambat reproduksinya. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting, memilih ambingnya besar, puting lengkap dan tidak berpotensi penyakit. Nah, karena kita pada breeding, kalau bisa kita usahakan memilih ambing ya, kapuran susunya itu ya, itu kalau bisa memilih yang besar teman-teman. Terus putingnya itu lengkap. Nah, ada 2, apalagi kalau ada 4 itu sangat bagus teman-teman ya. Kalau 4 keluar susu semua, luar biasa teman-teman ya. Itu teman-teman. Terus kalau memilih calon indukan, itu masalah umur ya. Mungkin ada yang tanya, umurnya untuk menjadi indukan itu berapa yang bagus? Nah, ini umurnya 1 tahun sampai 2 tahun teman-teman kalau mencari bibit indukan. Nah, kita bisa pahami ya, kayak ojo sampai 6 bulan mesti kawin nih, kasihan lah ya. Itu nanti anaknya akan prematur. Begitu teman-teman. Terus yang jelas bentuk perutnya normal. Nah, ada yang ndak normal, terlalu deduk gitu juga ndak bagus teman-teman. Terus memiliki nafsu kawin yang tinggi dan ekor normal. Nah, ini nafsunya kawin tinggi. Begitu teman-teman. Ini untuk kita mencari calon indukan betina ya. Syaratnya memiliki badan yang panjang, besar dan simetris. Kedua, selaput matanya tidak pucat. Terus yang ketiga, badan tidak terlalu gemuk dan bulu tidak terlalu kusam. Nah, itu tadi ya. Terus kemudian tidak cacat fisik, ambing besar, umur 1 tahun, bentuk perut normal, memiliki nafsu kawin yang wah, itu sudah jelas teman-teman ya. Sudah memiliki dan masuk menjadi syarat masuk menjadi indukan, sudah masuk kalau itu ya. Gitu teman-teman. Nih, tadi kan indukan betina. Sekarang pejantannya itu syaratnya bagaimana? Nah, ini ciri-ciri pejantan yang bagus teman-teman ya, yaitu memiliki badan panjang, besar, seimbang dan simetris. Itu ya. Maksudnya badannya panjang, kemudian besar, yang jelas nanti harapannya mengeluarkan anakan yang sesuai pejantannya ya ta? Begitu. Kemudian selaput mata tidak pucat dan tidak loro-loronan, tidak angkring-keringan. Badan tidak terlalu gemuk, jadi sehat. Kalau terlalu gemuk mau gerak itu sudah sulit kalau gemuk itu teman-teman ya. Begitu. Terus bulu tidak kusam, sama betina, tidak cacat fisik, dingklang atau apa. Terus ngapunten, katakanlah sangklir gitu, jangan, itu dihindari ya teman-teman ya. Nah, begitu kuping hidung lembab. Nah, begitu. Terdapat sepasang testis teman-teman. Nah, yang saya katakan tadi, ndak sangklir itu testisnya kurang 1, jadi ndoke itu cuma 1 ya. Bentuk normal, tonjolan tulang pada kaki besar, itu yang jelas nanti akan mengeluarkan anakan-anakan yang bagus ya. Minimal umur yang jelas yang pasti harus 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun wajib menjadi syarat menjadi pejantan teman-teman. Terus kemudian berasal dari indukan yang melahirkan anak 2 ekor atau lebih. Jadi kalau ada pejantan itu keturunannya itu kalau bisa lahirnya itu tunggali, ketika lahir itu minimal 2. Nah, itu bisa akan mempercepat perkembangan pada peternakan kita ya. Jadi profit ketika beranak akan bertambah. Begitu teman-teman ya. Itu tadi syarat mencari indukan dan syarat mencari
pejantan pada domba atau kambing, teman-teman bisa untuk kambing. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada koreksi tolong ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Semoga bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.